Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabipun. Saya Widya Lelawati dengan nomor NPM 2756027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya tentang prospek pemanfaatan budaya daerah Lampung sebagai potensi daya tarik wisata dengan dosen pengampu Pak Repdi Akmal SPD MPD dan mata kuliah Kebudayaan Nusantara. Nah, untuk pendahuluan dan latar belakang, di sini saya memilih salah satu kuliner khas Lampung yaitu segubal, yang kemudian akan saya kombinasikan dengan sushi yang merupakan makanan luar negeri yaitu dari negara Jepang. Nah, untuk judul yang saya angkat di sini yaitu Cakin Segubal, tren baru makanan khas Lampung bercita rasa internasional. Jadi kata sakin itu sendiri saya dapatkan dari salah satu jenis sushi yang ada di Jepang, di mana cakin sushi itu terbuat atau hanya digulung dengan telur dadar yang sangat tipis. Dan biasanya sushi itu terbuat dari nori, tapi yang membedakan di sini adalah dia terbuat dari telur dadar. Jadi menurut saya itu sangat praktis jika dikombinasikan dengan segubal. Nah, segubal itu sendiri dia merupakan makanan khas dari Lampung yang terbuat dari ketan dan campuran santan. Nah, di sini saya ngambil judul ini karena segubal ini proses pembuatannya cukup lama yaitu sekitar 6 sampai 8 jam. Yang kemudian adanya pengaruh makanan praktis dari luar sehingga membuat masyarakat itu lebih memilih makanan-makanan praktis daripada membuat segubal. Nah, salah satu strategi untuk memperkenalkan kembali segubal itu kepada masyarakat yaitu mengkombinasikan dengan makanan khas luar negeri atau makanan-makanan tren dari luar negeri. Nah, di sini saya memilih sushi untuk saya kombinasikan dengan segubal. Kemudian untuk pembahasan fitur elemen dan unsur budaya. Yang pertama itu ada jenis. Jadi segubal itu termasuk ke dalam kuliner khas dari Lampung. Untuk nama sendiri, segubal atau kata lainnya yaitu sekubal. Untuk asal daerah sendiri, dia berasal dari khas dari Ulun Lampung atau untuk daerah tepatnya yaitu Lampung Barat. Dan untuk sejarah sendiri, dalam masyarakat segubal ini berasal dari baik dari keadatan pepadun atau dari keadatan Saibatin. Nah, untuk segubal ini sendiri biasanya memiliki filosofi dari penduduk Lampung sendiri yaitu dari sifat ketan yang lengket atau uh, lengket dalam tekstur atau sifat dari ketan, maka di situ menggambarkan kekeluargaan dari penduduk Lampung. Apalagi kalau segubal ini dimakan secara bersama-sama, maka akan menciptakan suatu keharmonisan kekeluargaan dalam masyarakat Lampung. Nah, untuk kegunaan sendiri, biasanya segubal ini ada saat Ramadan dan acara-acara besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan dalam masyarakat sendiri kegunaannya biasanya ada untuk ada untuk upacara-upacara adat seperti pesta pernikahan ataupun kaitanan. Nah, di sini ada potensi daya tarik wisata berdasarkan analisis SWOT. Nah, untuk potensi daya tariknya itu, yang pertama memiliki cita rasa yang khas, rasa lebih enak, makin legit dan gurih. Nah, di sini kan saya akan mengkombinasikan segubal dengan sushi. Jadi, segubal sendiri memiliki cita rasa yang khas, kemudian saya kombinasikan dengan sushi, maka akan menambah nilai rasanya itu lebih enak, legit dan gurih. Kemudian yang kedua, bahan baku yang didapatkan itu sangat mudah ya. Jadi bahan-bahan yang akan saya campurkan di segubal ini menjadi sushi atau cakin sushi itu akan saya pergunakan bahan-bahan baku yang mudah untuk didapatkan. Yang mungkin biasanya sushi itu terbuat dari campuran ikan salmon atau ikan tuna, tapi di sini saya tidak akan menggunakan ikan-ikan tersebut karena menurut saya selain harganya yang mahal juga sulit untuk didapatkan. Jadi di sini saya nanti akan menggantikannya dengan daging sapi panggang yang disuir-suir. Nah, yang ketiga di sini ada bebas bahan kimia dan pengawet. Jadi segubal itu sendiri kan terbuat dari ketan dan campuran santan. Jadi itu sangat bebas dari bahan kimia atau pengawet. Kemudian yang keempat ada rasa yang menggugah selera bisa diwujudkan dalam banyak kreasi unik. Jadi segubal tadi yang tampilannya sangat sederhana ketika dia dikombinasikan dengan sushi, maka akan menciptakan kreasi yang unik. Kemudian yang kelima ada pemasaran bisa menjangkau seluruh lapisan kalangan masyarakat. Nah, karena di sini saya tidak akan menggunakan bahan-bahan baku yang harganya mahal atau sulit didapatkan, jadi untuk cakin segubal yang akan saya buat itu mudah untuk menjangkau lapisan kalangan masyarakat dan harganya pun yang ditawarkan aman di kantong masyarakat. Kemudian, untuk kekurangan di sini yang pertama ada tidak tahan lama, hanya bertahan 5 hari hingga 1 pekan. Jadi, segubal itu sendiri hanya bertahan
5 sampai 1 pekan itu karena, dia menggunakan santan. Jadi santan itu tidak terlalu lama, diperkirakan hanya 5 sampai 1 pekan saja. Kemudian ada proses pembuatan yang dibutuhkan lebih kurang selama 6 sampai 8 jam. Jadi memang, segubal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pematangannya karena dia harus diaron dulu, kemudian dikukus, kemudian diikat dengan, tali dan dibungkus dengan daun pisang, eee, kemudian barulah dia direbus sampai dia benar-benar matang dan mengembang. Jadi waktunya atau prosesnya cukup lama. Kemudian isian cakin segubal ini hanya bertahan 5 jam sampai 1 hari. Nah, di sini kan saya akan mengubah, segubal itu sendiri dicampuri dengan, daging yang disuwir, kemudian akan ditambah juga dengan sayuran seperti wortel dan sawi, diberi sosis, kemudian barulah dibungkus dengan telur dadar. Jadi, untuk isiannya sendiri seperti sayuran itu diperkirakan tidak akan tahan lama dari proses pembuatannya. Jadi diperkirakan hanya sampai 5 sampai, 1 hari saja. Dikhawatirkan, akan ini cenderung lebih mudah disemuti, hancur apabila pengikatan tidak rapi, kuat, mudah berjamur. Jadi dalam proses pembuatan segubal itu sendiri, dia kan akan diikat dan dibungkus dengan, eee, daun pisang. Jadi kalau, pengikatan itu tidak rapi, maka segubal itu akan mudah hancur dalam proses pematangan. Dan juga, karena dia tadi terbuat dari bahan-bahan yang sangat alami ya, dengan campuran telur, terus kemudian sayuran, dia akan mudah sekali untuk berjamur. Nah, untuk peluang di sini pertama dengan inovasi makanan tradisional dengan makanan bercita rasa internasional. Jadi segubal tadi yang merupakan makanan tradisional Lampung itu dikombinasikan dengan makanan, internasional, maka dia akan, menciptakan, cita rasa internasional. Tapi di sini, kita tetap akan, memunculkan atau tidak akan mengubah rasa dari segubal itu sendiri. Yang kemudian yang kedua ada menjadi peluang untuk mengenalkan kembali makanan tradisional Lampung dengan inovasi yang baru. Jadi, segubal itu tadi tidak dikenal lagi oleh masyarakat. Jadi, untuk peluang kita mengenalkan kembali kepada masyarakat yaitu dengan menciptakan inovasi yang baru. Nah, yaitu kita tadi, mencampurkan makanan yang bercita rasa internasional. Kemudian yang ketiga ada pesanan kerjasama dengan para pengusaha kuliner. Jadi, segubal atau cakin segubal ini bisa menjadi peluang kita untuk bekerja sama dengan para pengusaha kuliner, seperti contohnya di bidang hotelier atau, di bidang pariwisata itu sendiri, seperti kafe, restoran, atau tempat-tempat wisata, itu bisa menjadi, peluang untuk bekerja sama dengan para pengusaha kuliner. Kemudian yang keempat ada peluang bisnis. Nah, dalam, bisnis segubal ini pasti dia akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Jadi di sini maka disebutlah peluang bisnis. Kemudian yang kelima, sangat mudah dijangkau konsumen dengan membuka lapak di berbagai daerah Lampung. Jadi untuk salah satu strategi kita memperkenalkan kembali segubal kepada masyarakat itu dengan membuka lapak di berbagai daerah agar mudah untuk menjangkau konsumen. Kemudian untuk ancaman, yang di sini, mudah dicontoh dan akan terdapat banyak kompetitor. Biasanya untuk makanan-makanan yang, lagi tren atau makanan-makanan yang lagi viral, apalagi dalam pembuatannya yang sangat mudah, pastinya akan mudah dicontoh oleh banyak kompetitor. Nah, yang kedua, harga cenderung lebih mudah naik ketika harga bahan bakunya naik. Nah, contohnya saja itu daging sapi yang akan saya gunakan. Jadi kalau hari-hari raya, besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, pastinya harga daging itu akan melonjak tinggi. Jadi kalau kita menjual harga cakin segubal dengan harga awal atau harga tetap, maka, dalam bisnis segubal ini akan dipastikan mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga ada kompetitor berjualan keliling menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, biasanya, salah satu kompetitor pastinya akan berjualan, berkeliling untuk menjangkau dari, masyarakat atau konsumen dengan harga yang lebih murah. Walaupun bentuk ataupun rasanya yang berbeda, tapi pasti, akan ada aja yang namanya, kompetitor yang mencontoh pembuatan atau mencontoh dari caping segubal, yang akan saya buat. Kemudian yang keempat, itu ada konsumen mengalami kejenuhan sehingga membutuhkan inovasi baru. Nah, karena di sini mungkin saya hanya menciptakan satu, jenis atau hanya satu, cakin segubal, bentuknya hanya satu, jadi, dikhawatirkan konsumen itu akan mengalami kejenuhan. Jadi dibutuhkanlah yang namanya inovasi-inovasi yang baru. Nah, untuk rencana pengembangan, di sini ada tampilan segubal yang awalnya dia bentuknya seperti ini, kemudian akan saya kembangkan menjadi bentuknya yang seperti ini, yaitu, cakin sushi. Dia di sini, terbuat dari, campuran yang biasanya sushi atau cakin sushi terbuat dari beras. Nah, di sini akan saya ubah menjadi dia digunakan, eee, ketan beras ketan ya.
dari segubal ini sendiri, yang kemudian akan saya campur dengan daging sapi yang dipanggang, kemudian disuir, kemudian ditambah dengan wortel dan sawi yang dicincang halus, kemudian dengan campuran juga sosis, dan juga nantinya dia akan digulung menjadi bentuk persegi tiga, menjadi seperti ini. Dia dibungkus dengan telur dadar. Nah, untuk taliannya di sini saya menggunakan nori. Nori itu adalah rumput laut khas dari Jepang. Biasanya dia digunakan untuk membungkus sushi ya. Jadi di sini tetap akan digunakan nori karena itu merupakan salah satu ciri-ciri dari sushi. Nah, untuk makanan pendamping dari sushi biasanya itu menggunakan banyak sekali berbagai jenis saus ya. Tapi di sini saya hanya akan mengambil salah satu saus dari sushi yang biasanya dimakan oleh orang Jepang, yaitu saus lava. Jadi saus lava ini terbuat dari campuran mayones, saus sambal, saus tomat, dan sambal bangkok. Nah, kemudian bahan-bahan itu disatukan dan kemudian disirami di sushi. Nah, untuk sambal yang lainnya, yaitu saya menggunakan sambal seruit dari Lampung. Karena menurut saya, suatu makanan tren saat ini yang lebih diminati, yaitu bercita rasa pedas daripada yang manis. Apalagi anak-anak muda pasti tentunya akan lebih memilih makanan yang bercita rasa pedas daripada bercita rasa manis. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat, yang di sini ada owner atau investor. Jadi, dalam pembukaan bisnis Cakin Segumbal itu dibutuhkan yang namanya owner, baik itu untuk pengorganisasian atau dalam penanggungan jawaban resiko dari penjualan segumbal. Dan investor di sini diperlukan untuk menanamkan modal dalam bisnis dari Cakin Segumbal. Kemudian ada pemasok. Pemasok di sini dibutuhkan untuk pemasokan dari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Cakin Segumbal. Nah, kemudian di sini ada karyawan. Karyawan ini sangat dibutuhkan baik dalam produksi atau pelayanan customer. Jadi di sini ada customer. Customer itu adalah biasanya orang-orang yang membeli dari produk yang kita buat. Jadi customer itu sangat mempengaruhi dalam bisnis Cakin Segumbal. Kemudian di sini ada kreditor. Jadi dalam usaha atau bisnis dari Cakin Segumbal pasti akan ada yang namanya rugi dan untung. Jadi ketika rugi, kita sangat membutuhkan kreditor atau peminjaman uang. Dan ataupun kita mau membuka lapak-lapak yang baru di Lampung, jadi untuk peminjaman modal kita membutuhkan yang namanya kreditor. Kemudian ada pemerintah dan masyarakat. Nah, pemerintah di sini berperan biasanya untuk mengurus perjanjian atau surat usaha atau bisa jadi menjadi peluang promosi ya. Salah satunya itu Dinas Pariwisata. Di mana di sini kan kita akan mengangkat dari budaya Lampung. Jadi pemerintah berperan aktif dalam memperkenalkan kembali makanan tradisional. Di sini ada masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa dia sebagai customer ataupun dia juga bisa untuk bahan promosi. Biasanya kalau udah satu masyarakat atau orang yang makan, dia akan merasakan enak atau suka dengan segumbal, maka atau Cakin Segumbal ini, maka dia akan menyampaikan dari orang ke orang. Jadi itulah bisa dikatakan sebagai bahan promosi. Nah, dan yang terakhir, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan semoga untuk Cakin Segumbal ini bisa diterapkan atau dikembangkan dalam masyarakat Lampung untuk memperkenalkan kembali segumbal. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.